أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Salawat teriring salam marilah kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan umatnya yang telah menjalankan semua syariatnya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya yang kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini di bulan Ramadan, izinkan Pak Yudi untuk berkisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihissalam merupakan salah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Beliau bersama dengan 3 nabi lainnya, yaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemampuannya dalam berdakwah membuat Nabi Syuaib alaihissalam diberi julukan oleh banyak orang pada masa itu adalah juru pidato. Paras wajah Nabi Syuaib alaihissalam bisa dibilang sangat tampan, sehingga banyak orang yang mengingat ketampanannya. Tidak hanya itu, beliau sangat ramah pada setiap orang dan senang menyedekahkan rezekinya kepada orang-orang yang tidak mampu. Paras wajah yang tampan, ramah, dan menggunakan rezekinya di jalan Allah membuat Nabi Syuaib alaihissalam sangat dikenal oleh masyarakat Madian. Kaum Madian adalah bangsa Arab yang memiliki tempat tinggal atau menetap di daerah yang berada di pinggiran negeri Syam, yang saat ini dikenal dengan Suriah. Suatu negeri yang menjadi tempat tinggal kaum Madian ini sangat dikenal dengan kehidupan berdagang
dan bercocok tanam. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Namun kondisi tanah yang baik dan bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik juga ternyata membuat sebagian besar kaum Madian lupa bahwa ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kaum Madian juga terdiri dari orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan lebih memilih untuk menyembah pohon, dan pohon tersebut mereka kelilingi. Mereka menyembah sebuah pohon yang dinamakan Aikah. Mereka juga sering berbuat maksiat, berlaku curang, mengurangi timbangan, dan melakukan perilaku tercela lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib untuk mengajarkan ketauhidan kepada mereka. Hal ini terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Nabi Syuaib alaihissalam, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman." Kemudian salah seorang dari mereka pun menjawab, "Hai Syuaib, tidak usah banyak bicara. Kami sudah turun-temurun menyembah pohon ini. Kamu anak baru kemarin lahir, tahu apa?" Sungguh Nabi Syuaib sangat sedih mendengar jawaban ini. Setiap hari ia berdakwah, mengajak kaumnya pada akidah yang lurus, tetapi hanya beberapa orang saja yang mau mendengarkannya. Nabi Syuaib juga mengatakan kepada mereka bahwa bagi mereka yang tidak taat pada Allah akan diberi azab dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Kebanyakan dari mereka tidak memedulikannya. Bahkan tidak sedikit yang mencemooh Nabi Syuaib dan menyebutnya terkena sihir. Mereka tetap berlaku curang, mengurangi timbangan, dan melakukan perbuatan tercela lainnya. Dan mereka tidak merasa takut akan ancaman yang diberikan Allah dan bahkan menantangnya. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan tantangan mereka dengan menurunkan azab kepada kaum Madian. Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya yang beriman untuk pergi mengungsi dari wilayah tersebut agar tidak terkena malapetaka. Dengan perasaan sedih, Nabi Syuaib beserta para pengikutnya meninggalkan daerah Madian. Maka hari yang dijanjikan pun tiba. Azab Allah turun untuk kaum Madian. Udara daerah Madian menjadi panas dan keringat membanjiri diri sekujur tubuh kaum Madian. Tanaman mengering, sampai-sampai air pun menjadi mendidih. Sehingga mereka terus merasa kepanasan dan kehausan. Mereka sangat tersiksa dengan azab tersebut, tetapi mereka belum mau beriman kepada Allah karena begitu kerasnya kekufuran yang sudah merekat di hati mereka. Beberapa waktu kemudian muncullah awan hitam yang tampak seperti mendung menggelayut di langit. Kaum Madian bergembira karena mengira awan hitam tersebut akan menurunkan hujan dan menghilangkan rasa panas yang mereka derita. Mereka pikir azab untuk mereka akan segera berakhir. Seluruh kaum Madian keluar rumah
dan berkumpul di bawah awan hitam yang tebal itu. Namun alangkah terkejutnya mereka. Bukanlah air hujan yang turun dari awan tersebut, melainkan semburan api panas yang justru memusnahkan kaum Madian. Demikianlah kaum Madian yang celaka musnah oleh azab Allah akibat tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.